Belum. Bon, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anakku yang soleh dan solihah. Selamat pagi semuanya. Sehat nggih? Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, di suara Nanda Misnadi sangat sehat sekali rupanya itu. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, tentunya kita sebagai umat Islam hendaknya berdoa dulu kepada Allah agar apa yang akan kita lakukan nanti senantiasa mendapat ridho dari Allah dan kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Untuk doanya, monggo Nanda Kasir Madli untuk memimpin doa. Persilakan. Terima kasih Pak. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih khususnya pada Nanda Kasir Madli yang telah memimpin doa. Anak-anak, coba Pak Guru absen. Kelihatannya bangku pertama sampai terakhir sudah penuh semuanya. Berarti anak-anak ini sudah masuk semua, nggih? Semuanya masuk, nggih? Masuk Pak Guru. Disiplin, rajin, alhamdulillah, sehat semua, masuk semua. Anak-anakku semuanya, seperti yang telah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang ghosab, yaitu memanfaatkan benda orang lain tanpa izin, dan itu sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh agama Islam. Nah, pertemuan pada pagi hari ini pada bab 7, yaitu barang temuan atau lukoto. Silakan anak-anak bisa dibuka kitabnya masing-masing, untuk bab 7 lukoto ini. Anak-anak, sebelumnya kita membahas lebih jauh. Ini kami tampilkan tentang apa saja yang akan dibahas pada bab lukoto ini. Coba kalau bisa dibaca Nanda Samsul Hidayat, dibaca peta konsep ini. Monggo Nanda Samsul Hidayat. Peta konsep al-lukoto atau barang temuan yang membahas tentang pengertian lukoto, hukum pengambilan al-lukoto, rukun al-lukoto, macam-macam benda yang ditemukan, mengenalkan al-lukoto, dan hikmah adanya al-lukoto, Pak. Terima kasih Nanda Samsul Hidayat, sangat lancar sekali membacanya, dan anak-anak semua bisa dicatat, nggih. Meskipun di kitab anak-anak sudah ada, bisa dicatat untuk meningkatkan keterampilan kita dalam menulis, karena itu juga sangat penting sekali. Ya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsep apa yang akan kita bahas, maka selanjutnya kita juga harus mengetahui tujuan apa kita belajar lukoto ini. Ini tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, menerima nilai-nilai positif dari ketentuan barang temuan. Nanti ada apa saja di samping pengertian, kemudian hukum, tentunya nilai-nilai yang positif yang harus kita amalkan, kita ambil dalam pelajaran ini. Yang kedua, menjelaskan sikap jujur. Sikap jujur. Kalau kita menemukan sesuatu benda, bagaimana sikap kita, apakah jujur, apakah tidak, itu akan kita pelajari dalam bab ini. Kemudian selanjutnya, memahami ketentuan barang temuan.
pengertian secara bahasa, secara istilah, kemudian hukum-hukumnya bagaimana, nanti akan kita bahas tuntas dalam materi Lukoto ini. Baik anak-anak, sebelumnya kami tampilkan, Pak Guru tampilkan benda-benda ini. Kira-kira ini benda apa saja anak-anak? Bisa disebutkan Nanda Misnadi? Ya Pak Guru, itu Ya. benda dompet Pak Guru. Ya, dompet. Dompet yang jatuh berisi uang. Ye. Yang nomor Uang. 2 uangnya, Ya. Pak Guru. Yang ini mangga, Pak Guru. Ye. Yang ini api, Pak Guru. Tetapi Terima kasih Nanda Misnadi telah menyampaikan pada teman-teman dengan baik sekali. Maksud Pak Guru begini anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh, kita bisa membayangkan tentang benda-benda yang dapat kita temukan di suatu tempat. Mungkin kita bisa menemukan dompet, uang, atau benda-benda yang tidak mudah untuk disimpan, atau benda-benda yang bisa disimpan dengan baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada pengertian Lukoto. Ini pengertian Lukoto, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Coba didengarkan dengan konsentrasi penuh ya anak-anak ya. Lukoto berasal dari bahasa Arab, yaitu syai'ul multaqotu, yang berarti sesuatu yang ditemukan atau didapatkan. Ini sesuatu yang ditemukan atau didapatkan, itu secara bahasa. Ataupun bisa juga disebut ismun lil syai'in multaqotu, yang artinya nama untuk sesuatu yang ditemukan. Ketika kita menemukan sesuatu benda, maka yang kita temukan itu disebut dengan lukoto atau barang temuan. Itu secara bahasa. Ikut bicara nak ya, supaya semangat tidak ngantuk. Nah, ditirukan, Pak Guru ditirukan. Yang kedua yaitu dari segi istilah. Para ulama sepakat bahwa lukoto adalah memperoleh sesuatu benda yang tersia-siakan, yang tidak diketahui pemiliknya untuk sementara. Mungkin pemiliknya itu lupa, tertinggal, atau bagaimana. Coba diulangi lagi. Nandaiin, pengertian lukoto secara bahasa ataupun secara istilah. Nandaiin. Ayo, dibaca yang keras. Dari segi bahasa, lukoto artinya berasal dari bahasa Arab, yaitu syai'ul multaqoh, yang berarti sesuatu yang ditemukan atau di dalam al-lukoto atau barang temuan disebut juga ismaul lil sah multaqotu, yang artinya nama untuk sesuatu yang ditemukan. Dua, dari segi istilah, al-lukoto adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan, yang tidak diketahui pemiliknya. Terima kasih Nandaiin telah membantu Bapak dalam membacakan pelajaran ini. Dan juga yang lainnya, di samping melihat juga harus ikut membaca. Ya. Bisa juga dicatat anak-anak. Sekali lagi, mencatat itu tidak ada ruginya meskipun kita sudah mempunyai kitab. Dengan mencatat, ingatan kita akan lebih kuat akan apa yang kita pelajari. Jadi anak-anak, pengertian lukoto saya ulangi lagi, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa adalah sesuatu yang ditemukan atau didapatkan. Sedangkan kalau menurut istilah adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan, yang tidak diketahui pemiliknya. Kita lanjutkan dulu ya, nanti ada sesi pertanyaan supaya bisa tuntas. Karena yang kita bahas ini hanya dua, yaitu pengertian dan hukum lukoto. Untuk yang 4 bisa pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan pada hukum lukoto. Ini anak-anak, hukum lukoto. Hukum lukoto ini
dibebankan pada orang yang menemukan benda. Di orang yang menemukan benda nanti ada 5 hukum ini, tergantung pada pribadinya masing-masing. Coba saya minta tolong kepada Nanda Ghafur untuk membacakan hukum lukoto nomor 1 sampai 2. 1. Wajib. Ya. Karena yakin dirinya akan mampu merawat dan mengembalikan. Yang kedua, Ya. sunnah. Karena yakin dirinya mampu merawat dan jika tidak diambil barang akan tersia-sia. Ya, terima kasih. Terima kasih Nanda Ghafur. Jadi maksudnya begini ya anak-anak ya. Satu persatu kita kupas agar nanti ingatan kita tidak terbebani dengan bahan yang terlalu banyak. Yang pertama adalah wajib. Wajib ini maksudnya bagaimana? Orang yang menemukan suatu benda atau lukoto wajib untuk mengambilnya. Kalau dia punya keyakinan bahwa dirinya akan mampu merawat dan menyimpan benda tersebut dengan baik, dan suatu saat apabila pemiliknya sudah diketahui, dia sanggup untuk mengembalikan. Dan dia juga punya keyakinan kalau benda itu tidak diambil akan rusak dan musnah dimakan oleh waktu atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka orang yang mempunyai sifat seperti ini dan mempunyai dugaan bahwa kalau benda tidak diambil akan rusak atau akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia wajib untuk mengambil benda tersebut, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Tadi sudah dijelaskan ya. Wajib karena dia punya keyakinan bahwa dia mampu merawat, menyimpan dengan baik dan mengembalikan kepada pemiliknya, dan dia juga punya dugaan kalau tidak diambil barangnya akan rusak dengan percuma, dan itu mubadzir, tidak boleh. Yang kedua adalah sunnah. Hukum sunnah. Bagaimana sunnah ini? Ini mirip dengan wajib, tapi ada bedanya. Gitu. Pribadi seseorang tersebut punya keyakinan. Dia punya keyakinan bahwa dia akan mampu merawat dan ada yang bersin ya. Wah, tolong ya jaga kesehatan. Kedengaran di sini ada yang bersin dari pojok sana tadi. Coba anak-anak jaga kesehatan ya. Saya ulangi lagi anak-anak, sunnah punya keyakinan bahwa dia mampu merawat dan menyimpan benda tersebut dengan baik. Dan suatu saat akan mengembalikan pada pemiliknya. Tapi dia tidak punya dugaan bahwa benda itu kalaupun tidak diambil, tidak akan rusak. Jadi bedanya di situ. Ya. Kalau yang wajib punya dugaan, kalau tidak diambil akan rusak. Kemudian kalau yang sunnah tidak punya dugaan, meskipun dibiarkan tidak apa-apa. Tapi dia punya keyakinan bahwa mampu untuk merawat dan menyimpan. Maka lebih baik diambil untuk menyelamatkan milik orang lain. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga dan yang keempat. Ya, siapa tadi? Siapa? Zainal, Pak. Bapak Zainal. Nanda Zainal. Ya, Pak. Sampai lupa Pak Zainal. Nanda Zainal, silakan untuk dijelaskan pada teman-temannya. Baik, hukum lukoto yang nomor 3 adalah makruh. Artinya adalah jika dirinya atau seseorang itu ragu-ragu apakah bisa merawat, menyimpan atau menjaga atau tidak. Jadi orang tersebut apabila menemukan barang tetapi dia ragu-ragu bisa menyimpan atau tidak, bisa merawat atau tidak, maka hukumnya makruh. Kemudian yang keempat adalah haram.
hukum lukotoh dihukumi haram apabila orang yang mempunyai, bagi orang yang mempunyai penyakit tamak, yakin diri tidak bisa merawat. Jadi orang yang menemukan barang tetapi dirinya itu yakin tidak bisa merawat, bahkan akan dipergunakan untuk kepentingan sendiri, atau dia merasa, wah saya nemu barang beruntung, akan saya manfaatkan, maka itu sesungguhnya hukumnya haram karena tidak bisa menjaga, karena dia punya penyakit rakus atau tamak. Sementara itu Pak Guru. Iya. Terima kasih Nanda Zainal. Di samping membaca lancar juga intonasinya sangat tepat, penekanannya pada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Sangat baik sekali cara membacanya Nanda Zainal ini. Jadi itu anak-anak seperti yang dibaca oleh Nanda Zainal tadi, bahwa makruh ada keraguan pada dirinya, mampukah saya merawat atau menyimpan barang ini dengan baik. Kalau haram, ini jelas orang yang menemukan benda tersebut orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini harus kita hindari. Jangan sampai diri kita itu mempunyai sifat tamak dan tidak bertanggung jawab. Itu orang yang tersebut, maka haram hukumnya untuk mengambil barang temuan. Yang terakhir adalah jaiz. Monggo, siapa lagi yang mau membaca? Nanda Madhudi. Madhudi. Iya, Pak. Dibaca yang kelima. Yang kelima, jaiz atau mubah jika benda temuan itu ditemukan di bumi yang tidak bertuan atau di jalan yang tidak dimiliki seseorang. Ya, terima kasih. Tadi jaiz ini bisa kita ambil atau tidak kita ambil. Itu tergantung pada keyakinan kita masing-masing. Tuh, boleh. Tapi tentunya dengan disertai dugaan kita. Kalau kita menduga bahwa benda tersebut akan rusak dengan sia-sia, lebih baik kita ambil. Kalau kita punya dugaan benda tersebut kurang manfaatnya atau apa, ya lebih baik juga tidak kita ambil. Jadi anak-anak, dari sini kita dapat memahami bahwa lukoto secara bahasa dan secara istilah juga hukum-hukum lukoto. Ini ditekankan pada orang yang menemukan benda tersebut. Ada 5, wajib, sunnah, makruh, haram, dan jaiz. Barangkali ada yang ditanyakan anak-anak? Monggo. Kalau tidak ada, ya. Ini Pak Guru yang saya tanyakan Pak Guru, misalnya kita menemukan uang Pak Guru ya. Ya. Misalnya uang katakanlah 10.000 Pak Guru. Nah, ya. Itu kalau kategori 10.000 orang yang menemukan itu ya tidak, kalau anak-anak itu senangnya luar biasa, yang kehilangan itu tidak merasa kehilangan, tidak begitu keberatan karena 10.000 Pak Guru ya. Nah, bagaimana hukumnya mengambil uang itu kemudian membelanjakan? Nah, kalau menurut di sini kan harus dirawat, disimpan. Ya. Tetapi kalau ini diambil itu bagaimana hukumnya, apa haram, apa boleh, itu bagaimana Pak Guru? Terima kasih. Ya. Terima kasih Nanda Misnadi. Coba Pak Guru berikan kesempatan kepada 2 siswa untuk menanggapi pertanyaan dari Nanda Misnadi tadi. 2 siswa saja. Silakan. Barangkali ada yang menanggapi dari pertanyaan tersebut. Kalau tidak ada, akan Pak Guru jelaskan. Haram Pak Guru. Oh, siapa ini namanya? Kasir Madli Pak Guru. Oh, Nanda Kasir Madli. Silakan untuk menanggapi.
Ya, menurut saya haram Pak Guru karena barang temuan itu harus diumumkan di halayak ramai dulu. Kalau memang sudah sampai 1 tahun boleh dimanfaatkan Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Nanda Kasir Madli sudah menanggapi berpendapat haram karena dengan alasan tetap meskipun sedikit jumlahnya itu bukan milik kita dan harus diumumkan terlebih dahulu. Satu lagi siswa, barangkali yang putri barangkali Miftahul Ulum. Waktu kurang 5 menit. Oh, okay. Terima kasih anak-anak ya. Untuk menanggapi sedikit tentang Nanda Misnadi tadi, sebenarnya ada macam-macam benda temuan. Ada yang bersifat tahan lama, ada yang tidak bertahan lama, ada yang perlu perawatan, dan itu akan kita jelaskan pada pelajaran yang akan datang. Tapi untuk uang 10.000 ini, kalau kita yakin seandainya nanti bisa yang punya itu menanyakan, kita bisa mengganti, maka kita manfaatkan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Tapi kita harus punya keyakinan, punya niat untuk tetap mengembalikan manakala yang punya itu menanyakan. Walaupun itu hanya 10.000, tapi siapa tahu orang lain sangat membutuhkan. Nah, itu tanggapan dari Pak Guru. Tapi untuk Pak Kasir, Nanda Kasir juga betul karena berpedoman pada itu bukan milik kita. Anak-anak, selanjutnya pada sesi terakhir seperti yang dikabarkan oleh Bapak Guru kemarin bahwa saat ini kita akan mengadakan diskusi. Tidak saya bagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing ketua sudah dibaca di situ ya. Yang pertama adalah kelompok diketahui oleh Nanda Abdul Halim. Kedua ketuanya Misnadi. 3 kelompok yang diketahui oleh Nanda Husnan. Yang keempat yang diketahui oleh Nanda Iin Rasmi. Adapun bahasan yang akan dimusyawarahkan oleh masing-masing kelompok, cari satu masing-masing kelompok membuat satu contoh tentang hukum lukoto. Boleh yang haram, boleh yang wajib, boleh yang makruh, boleh yang sunnah, atau yang bagaimana. Satu contoh yang menyatakan bahwa peristiwa itu adalah hukum wajib, ini hukum sunnah. Silakan anak-anak. Saya kasih waktu 3 menit dan nanti bisa dipresentasikan secara singkat oleh masing-masing ketua. Ada pertanyaan tentang diskusi ini, anak-anak? Tidak ada, Pak Guru. Ya, silakan dikerjakan. Baik, kalaupun nanti waktunya tidak cukup, bisa disampaikan secara langsung pada Pak Guru, dan pada kesempatan lain akan kita bacakan menurut kelompoknya masing-masing. Anak-anak, sampai pada kesimpulan materi kita ini, yang pertama adalah pengertian tentang lukoto, baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan ini bisa anak-anak baca berkali-kali, bisa juga dicatat kembali agar apa yang nanti kita butuhkan pada saat ujian kita tidak menemui kesulitan. Kemudian yang kedua, materi kita pada pagi hari ini adalah hukum lukoto. Ada wajib, terangannya seperti tadi, dia punya keyakinan, bisa merawat, menyimpan, dan sanggup untuk mengembalikan, dan punya dugaan kalau tidak diambil barangnya akan tersia-siakan. Yang kedua adalah sunnah, punya keyakinan bisa merawat, bisa mengembalikan, tapi dia tidak punya dugaan, meskipun tidak saya ambil, tidak akan rusak. Itu di sunnah. Yang ketiga adalah makruh.
Orang yang punya sifat ragu-ragu, apakah saya mampu untuk merawat atau tidak, itu lebih baik tidak diambil. Kalaupun diambil juga tidak bisa merawat dengan baik. Yang keempat, haram. Ini bagi orang-orang yang punya sifat serakah, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kepemilikan orang lain, barang temuan dianggap rezeki dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Orang-orang yang seperti ini haram hukumnya mengambil barang temuan. Yang terakhir, yang kelima adalah jaiz mubah. Boleh diambil, juga boleh tidak diambil. Baik anak-anak, awal hingga akhir tadi sudah Pak Guru sampaikan materi tentang lukoto ini. Saya ulangi lagi, tugas yang diskusi tadi bisa dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing, dan minggu depan bisa dikumpulkan di kelas masing-masing. Kemudian masing-masing ketua atau yang diutus bisa membacakan hasil diskusinya. Mari anak-anak dirapikan bukunya, alat-alat tulisnya, jangan sampai ada yang tercecer. Kita harus melatih diri kita hidup rapi, disiplin sejak dini, agar nanti bisa menjadi kebiasaan yang baik. Untuk mengakhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita tentunya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat anak-anak nggih. Jangan lupa selalu patuh pada orang tua dan memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.